Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dennis Family Tutorial. Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial pembuatan faktur penjualan. Seperti biasa, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, klik tanda lonceng, komen yang positif, dan sebarkan video ini di media-media sosial teman-teman semua. Oke, sekarang kita masuk ke faktur penjualan. Di sini ada 4 sheet. Yang pertama faktur penjualan, yang kedua barang dagangan. Ini adalah tabel barang dagangan, tabel customer, tabel salesman. Oke, pertama kita buat dulu format faktur penjualannya. Untuk memudahkan, kita buat dulu fakturnya. Kita buat kotak keluarnya dulu. Oke. Di sini kita tulis di sini adalah nama perusahaan. Sini alamatnya. Telepon. Oke. Lalu di sini kita masukkan customer number. Lalu customer. Lalu kita masukkan alamat. Lalu telepon. Di sini kita masukkan nomor
tanggal, termin pembayaran, salesman. Oke, kita masukkan di sini nomor, kode barang, nama barang, jumlah, UOM adalah unit of measurement, Oke, kita buat garis, kita kotak, kita beri kotak. Kotak ini kita hilangkan dulu garisnya. Oke, di sini saya terbilang. Ini catatan. Untuk garis atas kita beri garisnya agak tebal, yang ini. Oke, terus yang ini juga kita kasih garis. Garis luarnya kita kasih yang tebal. Oke, seperti ini. Oke, untuk menghilangkan garis-garis ini, kita tinggal klik view, grid lines-nya kita unchecklist atau tidak bisa di-checklist. Garisnya akan hilang seperti ini. Oke, faktur penjualan kita sudah hampir jadi. Sekarang untuk pengisiannya. Kita masukkan di sini adalah pertama untuk tanggal faktur. Tanggal faktur akan kita buat menjadi otomatis. Kita buat menjadi tanggal hari ini.
Kita pilih format seperti ini. Enter. Akan terbentuk seperti ini. Tanggal faktur ini akan mengikuti tanggal pada saat pembuatan invoice. Sudah otomatis. Untuk nomor faktur kita isi misalkan 001. Sedangkan untuk nomor faktur seperti ini. Untuk customer kita isi menggunakan VLOOKUP. Customer number kita sesuaikan dengan customer yang ada di sini di tabel customer. Kita bisa VLOOKUP berdasarkan customer number yang ada di sini. Jadi di sini kita bisa buat list down menggunakan data validation. Kita pilih list, source-nya kita ambil dari customer. Oke. Ya, seperti ini. Jadi bisa kita pilih. Untuk formatnya kita bisa pilih rata kiri. Jadi nanti kita melakukan VLOOKUP berdasarkan customer number di sini. Begitu kita pilih C01, maka customer, alamat, telepon, teman pembayaran akan munculnya PT Sejahtera Aman Sentosa, alamat Jakarta Selatan, teleponnya 740 sekian-sekian, teman pembayaran 30 hari kerja. Kita pakai rumus VLOOKUP. Berdasarkan customer number, masuk database customer, kita blok, F4 kurung tutup, titik koma, kita masukkan tabel 2 karena kita mau ambil nama customernya, kolom kedua maksudnya, titik koma false, kurung tutup, enter. Seperti ini. Ini kita masukkan kolom kedua, alamat ada di kolom ketiga, kita copy saja. Yang kita pindah, kita ganti menjadi ketiga. Lookupnya sama, masih menggunakan C01 ini, berarti E8. Enter. Ya, seperti ini. Telepon juga sama, kita copy saja. Rumus VLOOKUP-nya kita ganti E8, kolom nomor 4. Kita copy lagi, teman pembayaran, kita masukkan, kita ganti customer C01, kolom nomor 5. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita masukkan C02, maka dia akan semua berubah mengikuti. Menjadi CP maju pantang mundur Jakarta Barat 769. CP maju pantang mundur Jakarta Barat 769, 15 hari kerja. Oke, untuk salesman kita bikin list down juga seperti yang di sini. Kita pakai data validation. Kita pilih list. Source-nya kita pilih salesman. Kita blok. Oke.
seperti ini kita bisa pilih misalkan salesman-nya Ade atau Budi atau Charlie, kita pilih Ade saja. Oke, sekarang untuk pengisiannya. Nomor 1, kode barang. Di sini kita bisa buatkan list sama seperti di sini. Sama seperti sebelumnya yang customer, kita punya list kode barang. Kita masukkan rumusnya, kita pakai data validation. Kita pilih list, masuk ke barang dagangan, kita blok. Oke, sudah jadi. Kita bisa pilih barang dagangannya apa. Untuk yang kolom lainnya kita bisa lakukan rumus VLOOKUP. Jadi untuk nama barang, UOM dan harga satuan bisa mengikuti acuannya adalah kode barang. Oke, rumusnya sama dengan VLOOKUP berdasarkan kode barang. Masuk ke tabel barang dagangan, kita blok F4 titik koma, kita masukkan nama barang kolom kedua, titik koma false, enter. BD01 adalah kue lapis. Kita lihat BD03 berubah jadi kue tart. Kita lihat kue tart betul. Oke, untuk IWM sama, kita copy saja VLOOKUP dari sini, enter. Kita rubah acuannya adalah D15. Ini kolomnya adalah kolom ke-3, enter. Kita copy lagi ke harga satuan, ini kita rubah D15 kolom ke-4. Oke, harga 200.000. Oke, ini kita bisa copy ke bawah. Oke, ini kita hapus seperti ini.